enggak ya. Ini akan kita sebutkan bahwasanya materi ini bukan atau tidak terkhusus hanya wanita atau saudari-saudari yang akan menikah dalam waktu dekat saja. Memang tentu kalau dilihat dari sekilas ini temanya cocoknya pertama kali ditujukan untuk saudari-saudari yang sudah siap menikah dan akan menikah dalam waktu dekat. Ini materi ini menjadi sangat penting sebagai bekal pernikahan, bekal bagi yang akan menikah. Tapi bukan cuma untuk mereka saja ya. Jadi wanita yang akan menikah tentu penting ya ini supaya ada gambaran seperti apa, karena dalam Islam itu disebutkan kan al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu itu harus didahulukan sebelum beramal, sebelum berkata, sebelum berucap, sebelum beramal perlu didasari dengan ilmu. Ketika seorang akan memasuki kehidupan rumah tangga, dia akan menikah ya, maka dia harus mengetahui ini ya poin-poin ini ya. Tapi apakah cuma untuk mereka saja? Tentu tidak ya. Selain bagi wanita yang akan menikah, materi ini juga ditujukan untuk para istri yang sudah menikah. Istri yang sudah berusaha menjadi pendamping yang baik untuk suaminya, tapi dia merasa mungkin ada yang kurang, belum sempurna. Dia ingin terus memperbaiki dan meningkatkan kesolihannya, kesolihaannya gitu ya, kepada suaminya. Maka ini pun juga penting ya bagi mereka. Dan ini banyaknya mungkin ini ya poin yang kedua ini, ibu yang sudah menikah sudah insya Allah sudah berusaha menjadi istri yang solehah. Mungkin nanti dari pembahasan ini mungkin nanti ada yang kurang ternyata, mungkin ini akan menjadi bahan untuk evaluasi dan perbaikan ya. Juga materi ini ditujukan bagi istri-istri yang lalai, cuek, acuh tak acuh ya, melalaikan kewajibannya kepada suaminya ya. Ada sebagian istri itu cuek-cuek saja ya, tidak paham dengan hak dan kewajibannya ya, berjalan rumah tangganya berjalan tapi asal berjalan gitu ya. Dia tidak suaminya atau istrinya juga masing-masing dari pasangan ini tidak memperhatikan aturan-aturan Islam, hak-hak dan kewajiban masing-masing pihak. Maka ini juga materi ini menjadi pengingat yang mudah-mudahan tidak ada di antara kita yang seperti ini, yang bukan poin yang ketiga, tapi mungkin kita banyaknya di yang kedua gitu ya. Kemudian juga materi juga ditujukan untuk orang tua. Mungkin kita sebagian yang sudah punya putri ya, mungkin yang sudah beranjak, sudah gadis, bahkan sudah mungkin ya sudah mulai masuk bangku kuliah, sudah mau bisa untuk menikah, maka materi itu juga sangat penting ya bagi mereka yang ingin nanti putrinya gitu ya memasuki ketika menikah itu bisa memasuki kehidupan rumah tangganya yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan tuntunan syariat Allah dan tuntunan Rasulnya. Juga materi sebenarnya juga perlu diketahui oleh para suami, para suami yang mengharapkan kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangga. Suami sebagai kepala rumah tangga, ketika dia mendapati istrinya mungkin ya kurang memperhatikan, maka kewajiban suami menasehati dia, mungkin menjelaskan tentang poin-poin ini. Dan juga materi ini juga penting bagi para dai ya. Dan kita semua adalah dai, kita semua berusaha memperbaiki diri kita sendiri dan memperbaiki orang lain di sekitar kita ya. Juga perlu menyampaikan materi tentang sifat-sifat wanita soleh atau sifat-sifat istri solehah secara khusus gitu ya. Sebelum materi sebenarnya umum untuk wanita baik yang belum menikah pun juga, namun memang karena kebanyakan ya sudah mayoritas apalagi kita yang ada di sini sudah menikah semua, maka ini judulnya dikhususkan bagi istri yang solehah. Jadi materi ini sebenarnya penting ya untuk semua orang ini ya. Karena namanya rumah tangga pasti ada suami ada istri ya, ada anak-anak nanti ya, maka masing-masing harus memperhatikan. Kita di sini membahasnya tadi tentang istrinya dari
point of view gitu ya, dari sisi istri gitu ya. Nanti suami pun juga tidak jauh berbeda ya. Meskipun nanti ada perbedaan sedikit, artinya suami pun juga perlu memperhatikan. Jadi tadi kan bicara dari sisi pandang istri, maka suami juga sama kurang lebihnya harus memperhatikan poin-poin berikut. Cuma ada perbedaan ya, karena tidak 100% sama antara suami dengan istri. Itu suami memiliki kewajiban yang lebih sebagai kepala rumah tangga gitu ya. Jadi kita intinya sekarang kita akan jelaskan dulu ini dari sisi istri ya, dari sisi istri. Jadi materi ini penting untuk semua kita ya, baik itu istri, ya, orang tua, suami, dai dan seterusnya. Mungkin ada guru, mungkin ada yang di antara kita, maka materi ini sangat insya Allah sangat diperlukan oleh mereka. Ini pembahasan pertama untuk siapa materi ini dibutuhkan, disampaikan. Yang kedua, materi ini tadi ditujukan kepada mereka semua karena khususnya para wanita, karena wanita itu saat ini itu menjadi diantara target utama yang sasaran ya oleh musuh Islam untuk dihancurkan, Jadi Islam itu sekarang misalnya di Indonesia atau di negara-negara yang dihuni oleh banyak kaum muslimin yang tidak diperangi secara senjata, diperangi secara fisik gitu ya, terjadi di Palestina atau di negara yang lain, Somalia dan seterusnya ya, itu terjadi diperangi secara fisik ya, dengan senjata, dengan pesawat tempur, dengan senapan dan seterusnya, itu terjadi. Tapi ada peperangan yang sebenarnya lebih dahsyat dari itu dan lebih parah kerusakannya, yaitu peperangan secara pemikiran. Jadi gaya hidup yang diperangi ya. Kita kaum muslimin sekarang, wanita-wanita kaum muslimah ya, kalau kita lihat berita mungkin ya di media sosial itu miris sekali ya, wanita-wanita muslimah berhijab kadang ya, tapi masya Allah K-popers gitu ya, sebenarnya K-drama, K-pop banget sampai ya gitulah ya, itu terjajah. Jadi gaya hidupnya mengikuti gaya-gaya orang barat gitu ya. Jadi wanita itu memang ditargetkan, wanita muslimah saat ini itu diperangi melalui jalan-jalan yang bermacam-macam, beraneka ragam oleh musuh. Tujuannya apa? Supaya wanita muslimah itu hancur, wanita muslimah itu rusak, wanita muslimah itu tidak lagi menjaga kesucian dirinya, tidak lagi menjaga akhlak yang mulia gitu ya. Pokoknya supaya wanita muslimah itu oke lah, masih muslimah, tapi sudah gaya hidupnya ya, perbuatannya, tindak tanduknya, akhlaknya itu tidak mencerminkan seorang muslimah, jauh dari akhlak muslimah yang dijelaskan dalam Islam. Jadi kalau istilah kita muslim KTP, KTP-nya muslimah, yang kalau ada KTP Islam, tapi jauh dari nilai-nilai keislaman. KTP-nya Islam, tapi sholatnya 5 waktu bolong-bolong, sholatnya cuma Jumatan aja kalau yang laki-laki ya. Kadang masih mending juga maghrib masih mau, tapi asar zuhur berlewat ya. Kalau sholatnya saja sudah diremehkan, apalagi syiar-syiar Islam yang lainnya. Jadi ini wanita muslim ini ditarget oleh musuh-musuh Islam untuk dihancurkan, dihancurkan. Kenapa demikian? Dan maksudnya peperangan ini ya, wanita muslim ini diperangi ya. Itu zaman sekarang itu lebih dahsyat dari zaman dulu. Kalau zaman dulu, zaman Nabi SAW sudah ada juga mereka berusaha menghancurkan kaum muslimah gitu ya. Tapi dulu sarananya sangat terbatas ya. Paling-paling dari masuknya hal-hal yang merusak ya, seruan yang hawa nafsu gitu ya. Ini paling masuknya dari jalannya sedikit terbatas ya. Mungkin dari teman gitu ya, dari lingkungan sekitar gitu ya.
bisa sampai dari zaman dulu pun ada usaha-usaha musuh Islam untuk menarget kaum muslimat. Tapi zaman sekarang itu lebih parah karena pada zaman sekarang ini ya sarana-sarana perusak kaum muslimah itu ya banyak sekali, dia beraneka ragam ya. Kalau dulu untuk bisa mendapatkan, untuk bisa ya terkontaminasi dengan keburukan itu wanita harus banyak keluar rumah gitu ya. Sekarang enggak, sekarang wanita yang mungkin tinggal di rumah yang jarang keluar rumah sekalipun itu bisa terkontaminasi dengan pemikiran-pemikiran atau perilaku-perilaku buruk dari apa? Dari layar yang ditontonnya, entah itu layar HP, layar TV, layar komputer, layar tablet dan seterusnya. Dari gadgetnya itu bisa banyak hal-hal yang tanpa disadari sebenarnya merusak kaum muslimah, gitu ya. Kenapa musuh-musuh Islam sangat berusaha untuk menargetkan kaum muslimin supaya hancur, gitu ya? Kenapa? Jawabannya ini dijawab oleh Syekh Shalih Al-Fauzan. Beliau mengatakan, "Idza dha'atil mar'atu dha'al bait." Kalau seorang wanita muslimah itu sudah hancur, sudah buruk, sudah rusak, maka rumah-rumah kaum muslimin akan rusak. Seorang istri rusak, perilakunya, akhlaknya, agamanya, ibadahnya, itu nanti akan ditularkan kepada anaknya. Karena ibu adalah sekolah pertama bagi seorang anak sebelum dia masuk playgroup, TK, apapun itu ya. Maka sekolah pertamanya adalah di rumahnya, dan di rumahnya dia tentu akan lebih banyak menghabiskan waktu bersama ibunya karena bapaknya harus keluar rumah ya setiap hari, mungkin mencari nafkah, bekerja, ada yang bertani, ada yang ngantor, macam-macam. Tapi kalau dengan ibunya biasanya umumnya tentu lebih banyak waktu yang dihabiskan. Dan seorang anak tentu dia akan ketika lagi masa pertumbuhan gitu ya, itu secara tidak sadar mereka itu sedang merekam semua yang dilihat, semua yang didengarkan, semua yang dia rasakan dari orang tuanya ya. Maka kalau orang tuanya suka ribut, suka ya, nanti anaknya tiba-tiba suka begitu ya, anaknya suka bicara kasar, maka nanti jangan kaget anaknya tiba-tiba bisa mengikuti apa yang kita ucapkan ya. Kalau orang tuanya tiap hari pegangannya HP aja ya, anaknya masih kecil juga sudah melihat orang tuanya dari kecil pegangnya HP, terus berharap nanti anaknya sudah besar jadi rajin baca. Gimana orang tuanya juga nggak pernah baca buku, nggak pernah pegang Al-Quran, nggak pernah, ya pegangnya HP aja. Anaknya nanti ketika ribut sedikit, nangis sedikit, rewel sedikit, kasih HP ya, kasih nonton, kasih apa gitu ya. Yang penting anaknya diem, tidak gerak-gerak kemana-kemana gitu ya. Pokoknya biar nanti anaknya dikasih HP. Betul ibu? Betul, kita semua, saya juga sama kadang ya. Akhirnya terus nanti akhirnya udah gede sedikit, pegangnya otomatis HP dari kecil. Atau dia juga lihat bapak ibunya, ya mau berangkat nanti pulang kerja mainnya HP di atas kasur, pegangnya HP itu aja terus ya. Anaknya kan melihat terus, akhirnya anaknya juga kecil-kecil. Saya kaget juga anak baru kelas berapa gitu ya, SD sudah minta HP gitu ya. Maksudnya ini, jadi kalau wanitanya sudah rusak, kaum muslimah sudah rusak, nanti kaum muslim ini akan posisinya dia bisa jadi dia seorang putri kan, anak masih kecil. Kalau sudah dia melihat ibunya ya, belajar dari ibunya, ternyata ibunya tadi rusak akhlaknya, anaknya nanti akan mengikuti ya, putrinya apalagi, anak laki-lakinya juga sama kan begitu ya. Makanya disebutkan di sini kalau wanita sudah rusak, maka rusak rumahnya. Karena wanita sudah rusak, jadi dia kepada suaminya ya mungkin tidak taat, dan nanti sifat-sifatnya tidak ada dalam yang sebenarnya tidak ada dalam seorang wanita muslimah tadi ya. Akhirnya ya kacau rumah tangganya, kacau dengan suaminya, kacau pada anak-anaknya juga tidak
menjadi contoh teladan yang buruk, ya. Tapi nanti kalau rumah wa idza do'al bait, kalau rumah-rumah kaum muslimin itu sudah kacau, do'al aulad, maka anak timbullah, lahirlah atau tumbuhlah tadi generasi anak-anak keturunan juga ikut kacau juga, anak-anak broken home ya. Akhirnya ketika dewasa, remaja, dewasa itu juga menjadi sumber masalah ya, jadi nakal, jadi ini dan itu ya, banyak membuat masalah. Ternyata selidik punya selidik itu dari orang tuanya, kan gitu ya. Wa idza dha'atil buyut dha'al mujtama. Kalau rumah-rumah kaum muslimin sudah kacau, maka ada skup yang lebih besar, skala yang besar, maka masyarakat pun akan rusak. Kalau sudah kacau gitu ya, nah ini akan menguntungkan musuh-musuh Islam. Dan mereka itu paham, di antara tadi ya, musuh-musuh Islam itu paham bagaimana pentingnya posisi seorang ibu dalam rumah tangga, seorang wanita ada di rumah. Makanya musuh-musuh itu berusaha gimana merusak kaum muslimat gitu ya, entah dengan dari cara berpakaiannya, gaya hidupnya tadi ya, akhlaknya dan sebagainya, ya, dikikis dari mereka rasa malu gitu ya. Dan jadi ini tujuannya kenapa musuh-musuh itu menarget kaum muslimah sebagai sasaran. Mungkin tidak langsung kaum lelakinya. Kalau dalam perang senjata itu memang kaum laki-laki yang diserang gitu ya, karena wanita tidak ikut perang pada umumnya. Tapi kalau yang ini untuk perang pemikiran ini diantara sasaran utamanya adalah kaum wanita. Kenapa tadi ya jawabannya tadi? Karena wanita itu seperti itu ya. Kalau wanita yang sudah rusak, maka masyarakat pun akan rusak ya. Sebagai ulama lain mengatakan kaum wanita adalah fondasi masyarakat. Kehidupan bermasyarakat kalau baik, maka harus baik kaum wanitanya. Kalau wanitanya baik, kaum wanitanya pada baik, wanitanya salihah, maka masyarakat pun akan menjadi baik. Tapi wa idza fasadatil mar'atu fasadal mujtama. Kalau kaum wanitanya sudah rusak ya, maka suatu masyarakat pun akan rusak. Jadi ini bahaya kalau sampai kaum muslimahnya rusak ya. Nanti keluarga akan rusak, anak-anak juga akan rusak gitu ya. Makanya dalam Islam itu di antara kriteria yang paling penting ya, kalau Anda ingin mengharapkan anak yang solehah, kan tidak ujug-ujug jadi, tapi dari awal itu mencari pasangan juga harus pasangan yang baik kan gitu ya. Ini poin yang kedua, poin wanita. Penjelasan bahwasanya kaum wanita itu zaman sekarang itu diserang dari berbagai sisi ya, terutama tadi ya dari sisi agamanya. Kalau sudah hilang agamanya ya, sudah tidak punya rasa malu lagi, sudah rusak, maka tinggal ditunggu saja, maka anak-anaknya pun, generasi berikutnya pun akan rusak ya. Itu poin yang kedua. Lanjut, sudah antuk? Belum ya? Belum. Masih mau ya? Berikutnya poin tentang perubahan. Kalau kita mau tadi ya, tadi poin-poin ini syukur-syukur kalau sudah ada dalam diri kita semuanya nanti alhamdulillah. Tapi kalau ternyata belum ada, berarti harus ada yang dirubah gitu ya. Kita dulunya begini ya, ternyata bertentangan misalnya dari ciri-ciri atau sifat-sifat istri yang soleh, berarti harus ada yang dirubah. Nah, maka perlu disampaikan di sini kaidah sedikit ya, beberapa kaidah terkait perubahan. Jadi kalau kita mau berubah, nah kalau kita sadar nanti ternyata selama ini sifat ini tidak ada dalam diri saya misalnya ya, berarti saya harus berusaha gitu ya. Berarti harus ada yang harus berubah gitu ya. Maka ada kaidah-kaidahnya untuk berubah itu. Yang pertama, kaidah pertama, kebaikan itu tidak akan didapatkan kecuali dengan dua perkara. Kalau ingin berubah menjadi lebih baik, maka kebaikan itu
tidak akan bisa kita raih kecuali dengan dua hal, ya. Harus ada kalau kita mau berubah, ya, harus ada dua hal ini. Yang pertama adalah taufik dari Allah, petunjuk dari Allah, kemudahan dari Allah, ya. Karena Allah lah yang memberikan petunjuk, memberikan taufik, ya. Dialah yang menguasai segala sesuatu. Maka kita harus meminta kepada Allah, berdoa agar diberikan kemudahan untuk bisa berubah ke arah yang lebih baik, diberikan ilmunya, diberikan tambahan ilmunya. Mungkin kita berlaku buruk karena kita belum tahu ternyata itu buruk, ya, maka kita minta supaya diberikan ilmu, diberikan tambahan, ya, supaya kita tahu kebenaran. Ya, kalau kita terkadang kita memusuhi sesuatu, menganggap sesuatu buruk ternyata baik, atau sebaliknya, ya, menganggap sesuatu itu baik, yang kita lakukan itu baik ternyata buruk, misalnya. Makanya di antara doa yang sering kita bacakan, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, tunjukkan aku yang benar itu benar, dan mudahkan aku untuk bisa mengikutinya, dan tunjukkan kepadaku yang batil itu batil, yang salah itu salah, dan mudahkan aku untuk bisa menjauhinya. Doa kita juga, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjukkan aku jalan yang lurus. Artinya minta hidayah. Selain hidayah Islam, juga hidayah supaya dulu sudah dijelaskan pada saya, hidayah taufik supaya diberi kemudahan untuk bisa mengamalkan ilmu yang didapatkan. Jadi yang pertama, untuk bisa meraih kebaikan itu harus ada taufik dari Allah. Maka kita minta kepada Allah, gitu, ya. Dan yang kedua, harus ada usaha. Kita harus berusaha, ya, bersungguh-sungguh, ya, untuk meraih kebaikan tersebut, ya. Kalau ini tidak ada dua-duanya, ya gimana kita mau berubah? Kita nggak berusaha, Allah tidak memberi. Tidak minta juga kita kepada Allah, ya Allah tidak akan beri, ya. Maka kita harus berdoa kepada Allah, gitu, ya, supaya diberikan taufik, diberikan kemudahan, diberikan ilmu. Dan juga kita juga harus berusaha, ya, berusaha untuk berubah, ya. Sebagian orang ada istilahnya sekarang, ya, sudah berada dalam zona nyaman, nggak mau berubah, udah enak gini aja, dianggapnya enak, padahal ternyata misalnya salah, tapi sudah enak begini, akhirnya nggak mau berubah. Kalau sudah ada pemikiran seperti itu, tidak mau berubah, ya sudah akan begitu saja seterusnya, ya. Maka harus ada usaha, kita berusaha dan berdoa, ya. Dari tentang hal ini tentu saja banyak, ya, dalam Al-Quran, seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, "May yahdihillahu fahuwal muhtadi." Barang siapa Allah beri petunjuk, maka dia akan mendapat petunjuk. Maka minta petunjuk kepada Allah, ya. Maka misalnya dalam ayat yang lain, surat Yunus, ini surat Al-Kahfi ayat 17. Dalam ayat yang lain, dalam surat Yunus ayat ke-25, Allah berfirman, "Wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim." Yang warna merah. Dan Allah lah yang memberikan hidayah, petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki dari hamba-hambanya ke jalan yang lurus. Maka hidayah itu di tangan Allah. Lalu kita minta kepada Allah agar kita diberikan hidayah, baik hidayah ilmu, tambahan ilmu, dan juga hidayah taufik untuk bisa mengamalkan ilmu tersebut. Ada poin yang kedua tentang usaha kita. Dalam hadis Rasul bersabda, "Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah." Kata Nabi SAW, bersemangatlah, berusahalah sungguh-sungguh untuk meraih hal yang bermanfaat untuk dirimu, dan wasta'in billah, dan mintalah pertolongan kepada Allah. Ini tadi, ya, poin yang pertama tadi, yang di tangan Allah. Dan jangan kalian malas. Ini saya kembali lagi, maaf, ya, jadinya ini poin yang keduanya di warna merah, berusaha. Jadi kita harus berusaha, bersemangat, bersungguh-sungguh untuk berubah. Namanya berubah tadi, ya, kita sudah biasa memiliki sifat tertentu yang sudah dalam waktu yang lama
terus sekarang kita tahu itu ternyata salah, mau kita rubah tentu akan ada kesulitan. Di awalnya akan sangat sulit, akan ada tantangan, godaan dan seterusnya. Tapi kalau kita sungguh-sungguh ingin berubah, ya, dan kita sabar menghadapi ujian tersebut, insya Allah akan mudahkan. Tapi kalau kita tidak berusaha, kita sudah udah gini aja, ya sudah, tidak akan pernah berubah selamanya. Ya. Jadi kata Nabi tadi, bersemangatlah untuk melakukan hal yang bermanfaat. Yaitu lakukan sebab-sebab yang bisa dengannya Anda meraih kebaikan. Ya, dan mintalah pertolongan kepada Allah, ya, tadi bertawakal berdoa kepada Allah supaya diberikan kemudahan. Karena kalau tanpa bimbingan Allah itu kita tidak akan bisa berubah. Ini kaidah yang pertama, ya. Kalau kita ingin berubah atau untuk meraih kebaikan itu, untuk berubah itu kita butuh dua, ya, petunjuk dari Allah dan usaha yang sungguh-sungguh. Kaidah yang pertama itu. Kaidah yang kedua, untuk berubah, ya, kita harus tahu bahwasannya sumber kebaikan itu adanya di mana? Dalam Al-Quran dan hadis atau as-sunnah, dalam hadis-hadis Nabi SAW. Jadi yang dikatakan baik, jadi kita kan mau berubah ke arah yang lebih baik. Kebaikan ini dalam pandangan siapa? Pandangan saya, pandangan Anda, pandangan orang lain, pandangan orang Barat, pandangan orang Korea, pandangan orang Jepang, pandangan orang siapa? Pandangan orang Padang, pandangan orang Sunda, pandangan siapa? Harus dalam pandangan Allah dan Rasul. Jadi standar kebaikan itu bukan kata saya, bukan kata Anda, bukan kata si Anu, tapi kata Allah dan kata Rasulnya. Ya, ini standar kebaikan. Maka nanti akan disebutkan dalam poin-poin ini. Semua poin yang disebutkan itu akan disebutkan dari dalilnya, baik dari ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka wajib bagi orang yang ingin menginginkan kebaikan, mengajak orang untuk menjadi lebih baik, mengambil kebaikan itu dari Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Allah berfirman, Inna al-Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Ya, Al-Quran ini firman Allah bahwa yang Al-Quran ini menunjukkan kalian wahai manusia ke jalan yang paling lurus, yang lebih baik, gitu ya, lebih baik. Jadi cari petunjuk itu adalah petunjuk Allah dan Rasulnya. Ini tentang Al-Quran. Adapun tentang hadis, Rasul bersabda, taraktu fikum amroini. Aku tinggalkan untuk kalian dua perkara. Kalau kalian berpegang teguh dengan keduanya, maka kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Apa itu? Kitabullah wa sunnatu rasulih. Al-Quran dan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kaidah yang kedua. Kebaikan patokannya, sumbernya adalah Al-Quran dan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, kaidah yang ketiga, fondasi yang dibangun di atasnya seluruh ketaatan, ditegakkan di atasnya seluruh keutamaan dan kesempurnaan adalah takwa kepada Allah. Maksudnya apa? Nanti ya, maksudnya poin-poin yang akan kita sebutkan ketika kita menerapkan sifat-sifat, berusaha untuk mengamalkan, ya, sifat-sifat ini, kita berusaha menghadirkan sifat-sifat yang akan disebutkan di dalam diri kita, maka itu adalah bagian dari ibadah, bagian dari ketakwaan, ya. Ya, apabila kita bersungguh-sungguh untuk mengamalkannya, menerapkannya, menghadirkannya dalam diri kita, kita akan mendapatkan ridho, pahala, balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi poin-poin yang disebutkan itu kalau kita berusaha mengamalkannya, itu bagian dari ibadah, bagian dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya itu akan mendatangkan pahala, ya, akan mendatangkan kebaikan, rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tiga kaidah untuk berubah, ya.
Pertama tadi ya kaidahnya itu kita tidak akan bisa berubah kecuali dengan taufik dari Allah dan usaha kita yang sungguh-sungguh. Maka teruslah minta kepada Allah diberikan ilmu, diberikan dimudahkan untuk mengamalkan ilmu tersebut. Kemudian yang kedua tadi, sumber kebaikan itu patokannya adalah Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Kemudian setiap usaha yang kita lakukan untuk mengamalkan, untuk menerapkan, ya itu semua tadi petunjuk Allah dan Rasulnya tadi itu adalah ibadah, itu adalah bagian dari ketakwaan yang seseorang akan mendapatkan pahala karenanya, akan dicatat oleh Allah sebagai amal kebaikan, akan memberatkan buku catatan amal solehnya di akhirat kelak. Ini mukaddimah ibu-ibu sekalian terkait dengan tema kita sore hari ini, sifat istri yang solehah. Baru sekarang kita akan masuk ke intinya. Jelas sampai sini dulu, jelas dulu. Jelas ya. Kalau waktu boleh dibuka permennya ya. Baik, sekarang kita masuk ke poin intinya. Ada kurang lebih nanti 11 poin sifat dari istri yang soleh. Ini tentu tidak akan selesai di satu pertemuan, ya berarti akan dilanjutkan pertemuan yang akan datang. Ya, kita masuk yang pertama, sifat istri yang solehah itu pertama yang paling utama. Jadi rangkuman dari poin-poin berikutnya, rangkumannya adalah 2 saja. Rangkumannya sifat istri yang soleh itu dirangkum dalam 2 poin. Apa itu? Taat kepada Allah dan menjaga kesucian diri. Ini ringkasan dari poin-poin. Mungkin ada buku yang menjelaskan poinnya banyak. Kalau diringkas nanti ya, nanti 11 poin itu nanti ringkasnya di sini saja, 2 saja. Taat kepada Allah dan menjaga kesucian diri. Dari mana ini diambil? Dari dalil ya. Satu saja dalilnya, yaitu dalam surat An-Nisa surat keempat ayat ke-34. Allah berfirman, "Fas-solihatu qanitatun hafizatun lil-ghaibi bima hafizallah." Siapa itu wanita-wanita yang solehah? Allah menyebutkan. Ini Allah yang mengatakan fas-solihah. Wanita-wanita yang solehah itu satu, qanitat. Qanitat apa artinya terjemahannya? Mereka yang taat kepada Allah. Yang pertama taat kepada Allah, yang kedua hafizat lil ghaib, menjaga kesucian dirinya. Ya, ketika suaminya tidak ada, dia menjaga kesucian dirinya. Karena kasusnya itu banyak, suami tidak ada, suaminya ada dia jaga. Ada suaminya sih, kalau ada suaminya tidak ada, ini ada. Sekarang beritanya tuh serem-serem ya, tak selingkuh lah, gitu ya. Jadi ada pelakor ya, will lah dulu istilahnya will gitu ya, pria idaman lain, lelaki idaman lain gitu ya. Sekarang ada wanita ya merebut laki orang gitu, dia pelakor gitu ya. Jadi 2 sifatnya ya, taat kepada Allah dan menjaga kesucian dirinya. Ayat ini menunjukkan, tadi Allah yang menyebutkan wanita solehah itu ya punya 2 sifat. Satu sifat yang berkaitan dengan Allah, 2 sifat yang terkait dengan suaminya. Yaitu tadi yang pertama qanitat ya, yaitu yang taat kepada Allah. Maksudnya apa taat kepada Allah? Yaitu wanita yang senantiasa beristiqomah, konsisten berusaha untuk terus ya berada di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berusaha menetapi ya ibadah, selalu meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah-ibadahnya kepada Allah. Kalau yang fardu, amalan-amalan fardu yang wajib itu tidak bisa ditambah, kuantitasnya tidak bisa ditambah ya, tapi dia tingkatkan kualitasnya.
Adapun ibadah-ibadah sunnah maka dia tingkatkan dua-duanya, kuantitas dan kualitasnya. Sholat 5 waktu misalnya ini wajib ya. Sholat yang fardu 5 waktu kan nggak bisa kita jadi saya mau nambah ibadah, saya mau sholat fardunya jadi 6 waktu, saya tambahkan 1 waktu, nggak bisa ya. Puasanya Ramadan yang wajib kan, saya mau nambahkan ada puasa tambahan, puasa wajib, puasa Muharram, nggak bisa, nggak boleh ya. Kalau amalan-amalan fardu itu sudah ada batasannya, sudah itu kita lakukan, tapi kita usahakan kualitasnya ditingkatkan. 5 waktu itu dari dulu ya 5 waktu, tapi gimana yang 5 waktu ini, sholat waktu ini kualitasnya terus bertambah. Puasa kita ya bulan Ramadan saja, bagaimana usaha kita adalah bagaimana meningkatkan kualitas puasa kita dan seterusnya ya, dan amal-amal yang berikutnya ya, amal-amal soleh semuanya gitu ya. Kalau yang wajib kita tingkatkan kualitasnya. Adapun yang sunnah, kita sekarang baru sholat sunnah rawatib saja, kita tingkatkan supaya bisa sholat duha, sholat malam, sholat ini, sholat itu ya banyak. Atau puasa kita, jarang puasa, kita tingkatkan. Atau kita sudah biasa puasa sunnah, tapi yang sesekali aja, sekali dalam setahun, puasa Arafah, puasa Asyura ya. Puasa misalnya kita kerja, tapi kita tambah mungkin yang bulanan, misalnya 3 hari setiap bulan ayam mungkin. Kalau sudah kita tambah yang mingguan, puasa Senin Kamis misalnya, atau kalau kita tambah lagi puasa Daud dan seterusnya ya. Nantinya untuk amalan sunnah bisa kita tingkatkan kuantitasnya, jumlahnya, tapi kalau amalan wajib kita tingkatkan kualitasnya. Karena dalam hadis disebutkan tentang sholat itu, kata Nabi Sallam, ada orang itu sholat itu ketika dia selesai sholat dia tidak mendapatkan kecuali setengahnya dari pahala sholat. Ada yang seperempatnya, ada yang seperdelapannya. Artinya nggak penuh. Ya tadi mungkin karena tidak khusyuk, kurang kualitasnya ya. Ada lagi sholat mikir macam-macam misalnya akhirnya, atau kesempurnaan rukun, syarat, wajib-wajibnya mungkin terlewat gitu ya. Jadi intinya sholat yang wajib-wajib, kita tingkatkan kualitasnya, kita tingkatkan ya. Ini yang sifat yang terkait dengan Allah, yaitu tadi taat kepada Allah ya, istiqomah di atas ketaatan. Adapun sifat yang berkaitan dengan suaminya yang kedua, yaitu memelihara diri ketika suaminya tidak ada ya. Karena tadi kalau tidak ada, itu kan tidak ada yang mengawasi ya. Kalau ada suaminya mungkin, tapi ketika suami tidak ada ini, kadang setan lebih kencang ya godaannya, dan hawa nafsu juga mungkin lebih besar gitu ya bisikannya ketika tidak ada yang mengawasi kita. Jadi yang kedua ini seorang sifat wanita soleh adalah memelihara diri ketika suami tidak ada ya. Apalagi kalau ada gitu ya, dia penuhi hak suaminya baik dalam hartanya, kehormatannya, dirajanya dan seterusnya. Tentang hal ini Nabi SAW sebutkan, ini kabar gembira bagi kaum muslimah secara umum. Rasul sebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya, idza shalatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ta'at zawjaha qila laha udkhulil jannata min abwabil jannati syi'ti. Apabila seorang wanita itu menjaga sholat 5 waktunya, sholat fardunya dijaga, ya tidak kelewatan, dan dia tingkatkan terus kualitasnya. Wasomat syahroha, dia berpuasa di bulan Ramadan. Wahafidhat farjaha, dan dia juga jaga kemaluannya dari hal-hal yang diharamkan, dari perbuatan zina dan segala hal yang menjadi sarana menuju perbuatan zina. Dia jaga itu jauh-jauh, dia hindari jauh-jauh, dan dia taat kepada suaminya tentu dalam hal-hal yang tidak bermaksiat kepada Allah ya. Namanya taat kepada makhluk itu tidak mutlak ya. Taat kepada orang tua, taat kepada suami
ya, anak taat kepada orang tua, kita taat kepada pemimpin misalnya, itu semuanya terbatas, dibatasi ya, terikat ya. Taat kepada mereka itu wajib hukumnya selama tidak bermaksiat kepada Allah. Tapi kalau diperintahkan, seorang istri memerintahkan suaminya bermaksiat, seorang orang tua memerintahkan anaknya untuk bermaksiat, pemimpin memerintahkan pada bawahannya untuk bermaksiat, misalnya orang tua kepada anak, maka itu tidak boleh ditaati. Ya. Ini dia janji dari Nabi SAW. Kalau wanita itu 4 syarat ini, insya Allah, kalau kita diamalkan, pertama dia jaga sholat 5 waktu, dia puasa Ramadan, dia jaga diri kesucian dirinya, dan taat kepada suaminya. Nanti akhirat kalau balasannya akan dikatakan kepadanya, pada wanita yang memiliki 4 sifat ini, nanti di akhirat, udkhulil jannah, silakan Anda masuk ke surga. Dari pintu mana? Min ayyi abwabil jannati syi'ti. Boleh milih mau masuk pintu mana, bebas ya. Luar biasa ya. Luar biasa bagi wanita-wanita muslimah yang bisa menerapkan, melakukan 4 hal ini. Hadis yang senada juga kurang lebih hampir sama, cuma beda sedikit redaksinya ya. Rasul bersabda, "Idza salatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hasanat farjaha." Kalau tadi redaksi apa? Wa hafidhat, sampai saya jadi lupa. Wa hafidhat. Kalau tadi yang ini wa hasanat, sama saja artinya menjaga ya. Wa shamat farjaha wa ata'at ba'laha, dan taat pada suaminya, dan kalau maka wanita tersebut akan masuk dari pintu mana saja yang dia kehendaki. Kalau tadi akan dikatakan kepadanya, silakan masuk surga melalui pintu mana yang Anda kehendaki. Kalau ini berita, nanti akan dipersilakan untuk masuk dari pintu mana saja, pintu surga yang mana saja. Jadi jaga kewajibannya kepada Allah, hak-hak Allah dia tunaikan, dan hak-hak suaminya juga dia tunaikan. Ini poin yang pertama. Dan ini nanti akan sebenarnya ringkasan dari poin-poin berikutnya. Ya. Yang kedua tadi singkatnya, taat kepada Allah, taat kepada suami. Kita beralih ke poin yang kedua. Poin yang kedua yang harus dimiliki oleh seorang wanita solehah adalah, atau istri yang soleh adalah, waspada. Waspadalah, pesan Bang Nabi ya. Waspada dari tipu daya setan, bukan dari maling, bukan dari tapi ini dari tipu daya setan. Ikhwati fillah, yang berikut Subhanahu wa ta'ala, setan itu tentu musuh kita ya, jadi jangan dijadikan teman ya. Allah berfirman, inna syaitana lakum aduwwun fastakhidhuhu aduwwan. Setan itu musuh bagi kalian, maka jangan kalian jadikan teman, tapi jadikan dia sebagai musuh. Sebagian orang ada yang bilangnya setan itu adalah musuh, tapi prakteknya justru dijadikan teman. Tipu dayanya, bisikannya malah diikuti. Ya, hati-hati ya. Setan itu sejak, atau iblis ya, dedengkotnya, kakek moyangnya itu iblis ya, yang menjerumuskan kakek dan nenek kita Adam dan Hawa alaihi wassalam sampai melanggar ya, dari larangan Allah, dilarang mendekati pohon ya di surga sana. Ini bahkan bukan cuma mendekat, bahkan sampai memakan buahnya. Itu gara-gara bisikan, bujuk rayu iblis ya, karena iblis sakit hati gitu ya. Gara-gara Adam, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan Adam ya, Allah perintahkan iblis dan para malaikat untuk bersujud sebagai bentuk penghormatan, bukan untuk beribadah ya, kepada Adam alaihissalam. Para malaikat taat pada perintah Allah, mereka sujud kepada Adam, tapi iblis tidak mau. Aba wastakbara ya, enggan dan sombong. Ya Allah, saya itu disuruh sujud kepada Adam, no way, enggak banget gitu ya. Saya itu dari api ya Allah, Adam itu dari tanah, saya duluan yang diciptakan. Harusnya Adam dong yang menghormati
hormat sama saya, maka ini masa saya yang disuruh hormat sama Adam? No, 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 gitu ya. Gara-gara itu akhirnya kan diusir dari neraka, dari surga, dan sudah Allah tetapkan dilaknat oleh Allah dan akan nanti diberi usia panjang oleh Allah Subhanahu wa taala karena diminta ya. Iblis minta pada Allah, ya Allah jangan matikan saya. Oke lah, saya dilaknat, engkau laknat aku, engkau vonis aku neraka, boleh, nggak apa-apa, saya siap. Tapi izinkan saya untuk menggoda anak cucu Adam ini ya. Maka dia ini tugasnya, dia fokusnya adalah untuk berusaha ya merusak manusia, merusak kehidupan manusia, ya akidahnya, agamanya, ya amalannya, termasuk hubungan suami istri. Iblis dan para tentaranya, para setan dari bangsa jin, dan juga ada sebagian setan dari manusia ini ya, ini memiliki pengalamannya luar biasa. Ibu sekalian, kita usaha ibu masak ya, yang usia 60 mungkin saya sudah pengalaman memasak, saya sudah biasa masak dari usia dulu 10 tahun sudah diajari masak, usia sekarang udah 60 tahun, berarti saya punya pengalaman masak 50 tahun. Tentu pengalaman ini tentu orang yang sudah memiliki pengalaman memasak 50 tahun tentu akan beda dengan orang yang baru belajar masak. Betul Ibu? Betul ya kan? Nah, kalau kita masak usia 50 tahun sekarang sudah bisa bikin menu ini, bisa kita buka Ibu termasuk yang suka gaul tips, bagikan tips masak gitu ya, boleh gitu ya, selalu bermanfaat gitu ya, boleh, nggak apa-apa. Bagi-bagi ilmu yang bermanfaat dibagikan, nggak apa-apa. Kita masalah dunia itu ya punya pengalaman 50 tahun itu sudah luar biasa. Ini iblis ya, dari sejak dulu Nabi Adam sampai sekarang masih hidup, berarti pengalamannya sudah sekian ribu tahun gitu ya. Bagaimana iblis itu menyesatkan manusia, itu sudah pengalamannya sudah luar biasa, sudah sangat lihai. Maka kita kalau di sini bahasanya wanita muslimah harus waspada dari tipu daya setan ya. Setiap hari iblis mengutus utusannya dan para tentaranya untuk melakukan tugas dari merusak ya, mengacaukan kehidupan manusia, agamanya kacau ya, dijadikan supaya berbuat syirik, dijadikan supaya bermaksiat dan seterusnya. Di antara yang menjadi fokus iblis untuk dirusak ya, yang dirusak oleh anak bara tentara iblis adalah merusak keluarga, merusak suatu hubungan rumah tangga antara suami dan istri. Dalam hadis, ini hadisnya riwayat Imam Muslim, Rasul bersabda, inna iblisa yadau arsyahu alal ma. Iblis itu dia punya singgasana. Singgasananya di mana? Di atas air ya, di lautan. Sallallahu alaihi demikian. Kemudian tumayam asus saroyahu. Setiap hari dia mengirimkan anak bala tentaranya, pasukannya untuk menyerang manusia, menggoda manusia. Maka nanti setiap harinya ada laporan harian, ya, ada apel pagi, ada akhir setiap harinya ada laporan. Setiap anak buahnya, masing-masing dari anak buahnya laporan apa yang sudah dia kerjakan. Fa'adnahu minhu manzilatan a'dhamu fitnatan. Maka nanti yang paling besar jasanya, yang paling akan diberi hadiah yang paling besar, diberikan jabatan kedudukan paling tinggi oleh iblis adalah setan yang bisa membuat kerusakan paling besar. Makin besar kerusakan yang dia buat, yang dia bisa jerumuskan manusia, maka makin besar kedudukannya di sisi iblis tadi ya. Maka tadi fayaqulu ya ji'aluhu, maka datang salah seorang di antara salah seseorang sesetan ya. Setan itu orang ya. Salah satu datang lapor gitu ya ke iblis. Lapor, saya sudah berhasil, fayaqulu fa'altu kada wa kada. Lapor ya iblis ya.
saya berhasil membuat orang ini begini dan begitu. Ya, yang satu saya berhasil buat orang ini minum khamar, saya berhasil buat ini berjudi, saya buat hasil orang ini berbohong, menipu. Itu kata salah satu di antara setan tadi. Fayaqulu ma sana'ta syai'an. Kata iblisnya, itu mah biasa banget, yang begitu mah biasa banget. Yang lain mana yang bisa melakukan hal yang luar biasa, mana maju-maju gitu ya. Tsumma yajibu ahadukum. Kemudian datang salah satu iblis yang lain, setan yang lain. Kata dia, ma taraktuhu hatta farraqtu bainahu wa baina imra'atihi. Saya berhasil membuat pasangan suami istri cerai, bisa ribut perang, ya, gara-gara saya. Maka kata iblis, fayulni min, maka didekatkan, wa yaquluna nikma anta. Ini baru mantap, ini baru luar biasa, ya. Kalau cuma buat manusia tadi ya, judi khamarah biasa, kata iblis. Ini kalau berhasil merusak, menghancurkan rumah tangga, ini luar biasa. Karena kenapa begitu sekalian? Karena satu rumah tangga kalau sudah hancur, itu yang hancur bukan cuma suami istrinya saja, nanti ada anak-anaknya, terkadang bahkan bawa-bawa keluarga besar. Betul. Dan musuhan, jadi ya musuh gitu ya, sampai ya nanti yang punya anak lagi ya, nanti suaminya bilang bapaknya bilang anaknya, ibumu belum begini jelek gitu ya. Nanti pas sama ibunya bilang bapakmu begini, akhirnya kacau gitu ya. Kerusakan luar biasa, maka harus waspada. Ya, seorang muslimah harus waspada dari tipu daya setan. Karena setan membisikkan macam-macam ya. Jadi ada istri yang bawanya curigaan gitu ya, dibuat ragu-ragu kepada suaminya gitu ya. Nah, ini setan itu kan bisanya membisikkan ya, alladzi waswisu fi sudurin nas, membisikkan aja. Dia cuma bisanya itu. Bagaimana kita berlindung, bisa menjaga diri? Setan tidak kelihatan. Kalau kelihatan, mungkin kita bisa menghindar, bisa kita lawan. Bisa ini tidak kelihatan. Gimana kita memohon perlindungan? Kita melindungi diri, ya, caranya harus memohon perlindungan kepada Allah. Ya, makanya dalam Islam itu Nabi SAW itu di antara senjata yang paling ampuh ya, untuk membentengi diri dari godaan bisikan setan adalah dengan zikir dan doa, dengan baca Quran, dengan zikir ya, dengan doa ya, doa habis sholat, zikir habis sholat, zikir pagi dan petang, zikir harian, mau makan, mau minum, mau tidur, mau hubungan suami istri, mau itu makanya ini diantara masuk rumah dan seterusnya ya. Ini menjadi benteng seseorang dari bisikan setan. Kalau kita tidak waspada, nanti setan akan bisikan macam-macam. Akhirnya seorang istri bisa jadinya curigaan kepada suaminya, curiga yang tidak berdasar gitu ya. Kalau ada yang mencurigakan ya boleh saja diselidiki, tapi kalau cuma sekedar bisikan gitu ya, tanpa ada bukti, tanpa ada indikasi yang mengarah kepada misalnya suami kita berbuat yang macam-macam, ya tidak boleh diikuti. Tapi kalau memang ada indikasi, boleh kita mencari tahu betul atau tidak seperti itu. Maka waspada dari bisikan-bisikan setan ya. Betapa banyak rumah tangga yang hancur berantakan tadi gara-gara mungkin salah satunya baik istri atau suaminya mengikuti bisikan setan. Baca berita bukan 1-2 ya. Ada anak-anak suami istri, entah ceritanya, biasanya suaminya ya yang berbuat kekerasan kepada istrinya, bahkan sampai dibunuh, waliyadzubillah. Itu gara-gara istrinya biasanya